Ya, main game apa yang seru nih? Gua bosan banget mainnya yang ini doang. RPG. Itu aja terus. Susah lagi gamenya. Bosan banget nih. Coba cari game yang lain deh di laptop nih. Game apa ya yang ada di laptop? Oh, kayaknya game ini seru deh. Gua coba lah. Ya, ini aja. Kayak mana ya? Game apa yang seru selama ini? Aku pengen sesuatu yang lebih real. Aduh. Coba aku cari game di HP aja deh. Kayaknya game di HP lebih seru. Ya, game HP juga itu aja. Bingung dah aku. Mau cari game yang real, tapi game apa yang real, seru, dan menarik ya? Pengen bangun-bangun deh kayaknya. Tapi game apa? Wah, jangan lesuran kalau gitu dong. Mending mainin ini daripada kamu main game laptop sama HP. Udah bosenin, mungkin mainnya kalah terus, bikin kamu nggak sehat, yaitu bikin mata kamu perih, kemudian juga bikin kamu kurang sosialisasi. Padahal gitu, kita itu adalah makhluk sosial loh. Nah, Bully Dap adalah sebuah permainan yang sangat menantang. Gimana kamu harus bisa membangun balok-balok di atas sebuah pedal, yang tentunya pedal tersebut harus kamu pegang juga. Nah, permainan ini bisa mengisi kejenuhan kamu, dan mengisi waktu luang kamu, dan menambah keakraban kamu dengan orang-orang tersayang di dekat kamu. Karena kalau kamu main game-game yang digital seperti handphone dan laptop, justru kamu itu menjauhkan orang-orang yang sebenarnya paling dekat dengan kamu. Nambah lagi, permainan ini ternyata juga bisa membantu fungsi motorik kita, terutama untuk adik-adik kita yang masih kecil, supaya menjadi lebih tangkas. Nah, oleh karena itu, kami memberikan perawat khusus bagi pembeli-pembeli perdana kami, yaitu berupa diskon spesial. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pesan dan beli dap. Stoknya terbatas loh. Beli dap, fun and challenging. Wah, nampaknya menarik sekali. Aku pergi beli dulu deh. Oke. Selamat pagi, siang atau malam para penonton dan ibu dosen. Kami dari Guru 12 atas nama Samuel Jipon dan Rezul Hyu akan mempresentasikan mengenai permainan yang kami buat, di mana kami mendapatkan genre konstruksi dan memutuskan membuat sebuah game yang bernama Build It Up. Permainan yang kami buat, permainan Build It Up, adalah sebuah game membangun, di mana pemain-pemainnya akan membangun menara di atas sebuah platform yang bisa dipegang oleh tangan. Alasan kami membuat game ini adalah dua, yaitu karena satu, jarang sekali ada game membangun-membangun yang menggunakan konsep kompetisi menang dan kalah. Dan yang kedua adalah orang-orang sudah sangat lengket sekali dengan handphone mereka. Jadi kami merasa ini merupakan suatu game yang bisa membuat orang lebih lepas dari handphonenya dan memainkan game analog. Kami juga mengambil inspirasi yang berat dari sebuah game yang bernama Jenga. Mungkin teman-teman semua sudah sangat familiar dengan Jenga. Baiklah, kemudian game ini melibatkan dua atau lebih pemain. Kemudian untuk memainkannya ini dibutuhkan blok yang akan tersedia dalam packaging. Begitu juga dengan sebuah pedal yang juga tersedia dalam packaging tersebut. Di mana pedal ini digunakan sebagai platform yang harus dipegang pemain saat meletakkan blok. Kemudian sasarannya ini untuk siapa sih? Yaitu adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa 9 tahun ke atas. Di mana kami ingin agar game ini menjadi satu hal yang dapat membuat orang-orang kembali bersosialisasi secara real dan tidak terlempar pada handphone mereka lagi. Kemudian ada benefits atau kelebihan dari memainkan game kami. Game kami yang pertama itu adalah membantu motorik-motorik anak kecil hingga mereka akan lebih handal dalam menggunakan fungsi motorik mereka. Yang kedua itu adalah get off that smartphone. Itu agar
teman-teman semua bisa lepas dari handphonenya sekali-sekali dan memainkan sebuah game analog yang seru. Oke, kemudian saya akan menjelaskan cara mainnya atau how to play. Nah, yang pertama itu pemain menentukan gilirannya masing-masing. Ini bebas ya, balik lagi ke pemainnya, ingin melakukan secara hobi pimpa atau bagaimana sedemikian rupanya. Kemudian yang kedua, pemain pertama akan meletakkan 5 balok untuk menjadi dasar di atas pedal, sambil memegang pedal tersebut tentunya. Kemudian pedal ini akan dioper ke pemain kedua, dan pemain kedua akan melanjutkan dengan meletakkan satu blok di mana saja. Kemudian permainan berlanjut dengan dia pemain mengoper pedal ke pemain selanjutnya hingga menara di bangun terjatuh atau terlalu tinggi. Selanjutnya ada rules atau peraturan. Yang pertama tentunya peraturannya adalah horizontal blocks, yaitu balok-balok harus diletakkan dengan horizontal seperti pada gambar tersebut. Yang kedua itu adalah 5 blocks on the first layer, yaitu hanyalah lapisan pertama yang bisa mempunyai 5 balok, di mana lapisan selanjutnya harus mempunyai 3 atau kurang dari 3 balok. Selanjutnya, aturan ketiga adalah hold on to the paddle, yaitu saat meletakkan blok, pemain harus memegang paddle dan mengopernya ke giliran pemain selanjutnya. Yang keempat adalah continue till you can. Game akan berlanjut hingga pemain tidak dapat meletakkan blok lagi, jadi terlalu tinggi, atau yang kedua, menara bloknya jatuh karena dioper atau karena meletakkan blok. Oke, kemudian bagaimana dengan hukuman dari pemain ini bagi yang kalah? Nah, hukumannya ini bebas ya untuk pemain-pemain yang tadi. Hukumannya tentu diberikan pada yang kalah tadi, di mana yang kalah tadi itu kita seperti ketahui itu misalnya dia membuat baloknya terjatuh, jadi sehingga kalah. Nah, hukuman ini bentuknya bebas, bagi pemainnya ingin mencoret badak di muka atau sedemikian rupa itu bebas. Selanjutnya adalah detail dari blok. Kami membuat blok kami dengan dimensi 1,5 cm x 2,5 cm x 7,5 cm. Itu sama seperti dimensi sebuah blok Jenga. Namun, lain dari sebuah blok Jenga, kami menggunakan material polikarbonat plastik yang merupakan jenis plastik yang tetap keras, namun juga sangat ringan, jadi tidak menyakitkan apabila terjatuh kepada orang. Dan jumlah blok yang kami sediakan dalam satu package adalah 55. Selanjutnya adalah detail paddles. Detail paddle itu ada dua hal, yaitu adalah surface atau platform di mana kita bisa meletakkan. Yang kedua adalah handle. Pada surface-nya itu adalah 10 cm diameter, dia bulat dengan ketebalan 3 cm, terbuat dari kayu dengan ada karet di atasnya. Selanjutnya adalah handle. Handle memiliki diameter 3 cm untuk ketebalannya dan memiliki panjang 10 cm. Terbuat juga daripada kayu. Terus jumlah paddle itu pada satu package hanyalah 1. Oke, kemudian ini adalah sampel previewnya. Ini dalam bentuk poster, teman-teman bisa lihat terdapat blok ya, merupakan inti dari permainan ini. Kemudian ada handle atau pedal yang terdapat handheld-nya ada bisa dipegang, itu berupa 2 dan tujuannya memudahkan pemain dalam mengopernya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini adalah bentuk dari package-nya atau kemasannya, di mana terdapat tentu ada nama dari pemain ini, terus ada preview sampelnya yang tadi sudah dijelaskan, dan juga dalam kemasan ini tentu berisi dari blok tersebut yang berjumlah 55 dari sebuah pedal. Kemudian juga di belakangnya ini ada tulisan mengenai rules, how to play, dan lain sebagainya. Untuk marketing, tentunya kita melihat kompetitor yang paling mirip dengan game kita. Yang kami ambil juga inspirasinya yaitu game Jenga yang diproduksi oleh Hasbro. Game Jenga yang diproduksi oleh Hasbro harganya di market berkisar di antara 150.000. Sedangkan kami berencana untuk game Build It Up itu harganya hanyalah 130.000. Karena untuk berkompetisi tentunya harga yang lebih murah akan membantu. Selain itu, Build It Up juga berencana memberikan diskon 20% kepada 10 pembeli pertama dan diskon 10% kepada 10 pembeli selanjutnya. Kami juga akan menerapkan limited stock strategy, yaitu stok yang terbatas. Yang membuat strateginya itu seperti stok kami akan terbatas hingga orang-orang pasti akan ingin membelikannya. Nah,
di sini adalah target-target dari marketing kami. Seperti yang tadi sudah disebutkan, itu untuk anak-anak, remaja, orang tua, dan pemuda. Namun selain range umur, kami juga mempertimbangkan untuk menargetkan kafe-kafe yang biasa menyiapkan permainan analog, dan juga kami juga menargetkan toko mainan. Karena toko mainan juga pasti akan ingin menjual mainan yang baru dan akan besar. Baiklah, kemudian setelah melihat dari sasaran marketing, kita juga berbicara dengan persembahan produk ya. Dimana persembahan produk ini distribusinya kita ini pertama karena baru mulai, kita mulai dari Yogyakarta dan sekitarnya. Sudah kita ketahui Yogyakarta ini merupakan salah satu kota Indonesia yang cukup besar, di mana terdapat banyak anak muda dan banyak anak-anak yang tentunya akan menjadi pasar sangat baik. Nah, kemudian setelah kami dapat mendistribusikan produk kami secara baik di Yogyakarta dan sekitarnya, kami berencana untuk menyebarkannya hingga ke seluruh Indonesia. Oke, baiklah. Jadi itu adalah permainan produksi yang sudah kami rancang. Kami mengucapkan terima kasih kepada penonton dan ibu dosen untuk waktu dan perhatian yang sudah diberikan. Selamat pagi, siang, dan malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.